Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kelas, bertemu lagi di kelas farmakologi dasar. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab di pertemuan kedua yang kemarin, masih membahas tentang bentuk-bentuk sediaan obat. Dan untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang sediaan obat dalam bentuk cair. Sediaan obat dalam bentuk cair pasti kamu sehari-hari pernah melihatnya dengan berbagai macam bentuk dan kemasan sesuai dengan indikasi dan kebutuhannya. Di dalam sediaan obat cair ini terkandung zat aktif yang berkhasiat sebagai obat yang dibuat dalam takaran dan dosis tertentu. Zat aktif obat yang terkandung di dalam bentuk sediaan obat cair ini memiliki sifat yang berbeda-beda. Sehingga apabila kita melihat sediaan bentuk obat cair, itu bentuknya ada yang bermacam-macam. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang bentuk sediaan obat cair yang kita lihat bermacam-macam itu. Yang pertama, sediaan obat cair bentuk larutan atau yang kita sebut solusio. Untuk mendapatkan suatu larutan, dibutuhkan zat terlarut atau solut dan zat pelarut atau solven. Jumlah solven haruslah lebih banyak daripada jumlah solut. Perbandingan antara solut dan solven ini akan menghasilkan suatu konsentrasi larutan tersebut. Semakin tinggi kadar solut di dalam solven, maka akan menghasilkan suatu larutan yang kental atau pekat. Solusio merupakan sediaan obat cair yang mengandung satu atau lebih zat yang bersifat obat, di mana terlarut secara homogen di dalam solven, yang dalam hal ini adalah air, sehingga sifat larutannya adalah encer. Sediaan obat bentuk solusio banyak diberikan secara oral, yakni dengan meminumnya, atau ada juga yang sebatas untuk sebagai obat kumur, contohnya betadine gargle. Untuk memperbaiki rasa yang tidak enak atau bau yang kurang menyenangkan, beberapa obat solusio diberikan pemanis dan juga penambah aroma. Sediaan obat cair berikutnya adalah sirup. Sediaan obat sirup di sini adalah sediaan obat di mana zat aktif obat dilarutkan di dalam larutan air yang mengandung kadar gula yang tinggi, di mana konsentrasi gulanya bisa mencapai 60-70%. Dengan demikian, sifat larutan dari sirup ini menjadi lebih kental. Karena mengandung kadar gula yang tinggi, maka obat-obat sediaan sirup memiliki rasa yang lebih manis dan juga dilengkapi dengan aroma rasa yang menarik. Oleh karena itu, bentuk sediaan obat sirup ini merupakan obat favorit yang diberikan kepada anak-anak. Bentuk sediaan obat cair berikutnya adalah eliksir. Eliksir adalah sediaan obat cair yang mengandung bahan zat aktif obat di mana dilarutkan di dalam campuran air dan etanol. Pemberian etanol di dalam pelarut ini adalah berperan untuk mempertinggi kelarutan zat obat tersebut. Selain itu, etanol juga berperan sebagai pengawet atau penambah rasa. Karena obat sediaan eliksir mengandung etanol, maka hati-hati untuk penderita yang tidak tahan terhadap sediaan yang mengandung alkohol ini. Bila dibandingkan dengan sirup, eliksir rasanya masih kurang manis dan kurang kental. Bentuk sediaan obat cair berikutnya adalah suspensi. Suspensi adalah sediaan obat cair yang mengandung bahan zat aktif obat dalam bentuk padat yang dihaluskan. Zat aktif obat yang terkandung di dalam obat bentuk sediaan suspensi sebenarnya tidak tercampur secara sempurna alias tidak homogen. Zat aktif obat ini terdispersi di dalam larutannya sehingga nampak seperti homogen. Untuk menjaga agar suspensi tetap homogen, maka dibutuhkan suatu zat yang bersifat stabilisator.
Hal ini berbeda dengan sediaan obat bentuk solusio dan bentuk sirup. Obat suspensi banyak diberikan secara oral dan sediaannya kita lihat di pasaran itu dalam kemasan botol. Bila kita amati, apabila obat bentuk suspensi ini dibiarkan dalam beberapa waktu, maka akan tampak dua bagian yang terpisah, di mana yang bagian atasnya tampak merupakan larutan yang berwarna bening, sedangkan yang di bawahnya berupa larutan yang berwarna putih seperti kapur dan lebih pekat. Maka dari itu, sebelum kita meminum obat bentuk sediaan suspensi, sebaiknya obat bentuk suspensi yang dikemas di dalam botol harus dikocok dulu untuk membentuk campuran suspensi yang sempurna. Oke kelas, itulah bentuk sediaan obat suspensi. Selanjutnya, kita beralih ke bentuk sediaan obat emulsi. Emulsi adalah bentuk sediaan obat yang mengandung dua zat yang tidak tercampur, biasanya air dan minyak, di mana cairan yang satu terdispersi menjadi butir-butir kecil di dalam cairan yang lain. Bisa bagian air yang terdispersi di dalam minyak atau bagian minyak yang terdispersi di dalam bagian air. Dispersi ini bentuknya tidak stabil, maka untuk mempertahankan kestabilannya diperlukan zat pengemulsi atau emulgator. Emulgator merupakan komponen yang paling penting agar kestabilan emulsi tetap terjaga. Bila dibandingkan dengan bentuk sediaan obat cair lainnya, obat bentuk sediaan emulsi biasanya lebih kental karena di dalamnya mengandung bagian berminyak. Kita lanjutkan lagi dengan bentuk sediaan cair berikutnya, yaitu bentuk sediaan obat suntik. Bentuk sediaan obat suntik merupakan sediaan obat yang steril, artinya bebas dari mikroorganisme, baik yang patogen maupun yang non-patogen. Bentuk sediaan obat suntik diberikan secara injeksi atau parenteral. Artinya, dalam pemberiannya tidak melibatkan sistem pencernaan. Jadi, bentuk sediaan obat ini sangat cocok sekali bagi zat aktif obat yang dapat dirusak oleh asam lambung. Karena efek obat yang dapat dirasakan begitu cepat, sehingga pemberian obat suntik sangat berguna bagi pasien-pasien yang dalam keadaan darurat. Misalnya pasien-pasien dalam keadaan kejang atau yang tidak sadarkan diri. Kan nggak mungkin memberikan obat oral yang dalam hal ini tablet atau sirup kepada pasien yang tidak sadar. Masa pasiennya kita bangunin dulu, mas bangun mas, minum dulu obatnya. Kan nggak mungkin. Bentuk sediaan obat suntik bermacam-macam. Ada yang bentuk ampul, ada yang bentuk vial atau flakon, ada juga dalam bentuk obat infus. Bentuk sediaan obat suntik ampul, kalau kita perhatikan adalah sediaan obat suntik yang wadahnya terbuat dari gelas atau kaca. Sediaan ampul biasanya digunakan untuk injeksi dosis tunggal. Bila kita perhatikan, sediaan ampul mempunyai leher atau lekukan yang berguna agar gelas tersebut dapat dengan mudah dipatahkan dan kita bisa mengambil isi obat suntik itu untuk disedot atau dihisap ke dalam spuit. Bentuk obat suntik selanjutnya adalah vial atau flakon. Vial adalah sediaan obat yang wadahnya terbuat dari gelas dengan ditutup karet, dan bagian karet ini dilapisi lagi dengan aluminium. Karena isi atau volume dari obat vial bisa lebih banyak dari obat ampul, maka sediaan obat vial bisa digunakan lebih dari satu kali injeksi. Bentuk sediaan obat vial ada yang berupa larutan bening, ada juga yang sudah berupa suspensi, dan masih ada yang berupa bubuk. Untuk yang sediaan bubuk, maka harus dilarutkan dahulu dengan larutan aqua bides. Baik, selanjutnya bentuk sediaan obat cair infus. Infus adalah sediaan obat cair yang steril di dalam wadah botol gelas atau botol plastik, atau bisa juga ada yang terbuat dari kantong yang steril. Volume dari cairan infus di dalam kemasan lebih banyak dibanding obat sediaan injeksi. Dikemas ada yang mempunyai kapasitas
150 ml, bahkan ada yang sampai 1000 ml. Infus merupakan metode pemberian obat bentuk cair yang diberikan langsung melalui pembuluh darah. Cairan yang diberikan melalui infus dapat berfungsi sebagai cairan pemeliharaan ataupun cairan resusitasi. Cairan infus akan diberikan jika pasien diperlukan tindakan perawatan. Pemberian cairan infus biasanya diatur dalam bentuk tetesan. Jumlah tetesannya tergantung dari keadaan pasien tersebut. Oke kelas, demikianlah penjelasan mengenai sediaan obat dalam bentuk cair, dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas bentuk sediaan obat lainnya. Terus ikuti channel Belajar dan Belajar, dan jangan lupa bila ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar dan nanti kita akan diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.